Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Widi dengan NPM 2010102029, Christina Cindy NPM 2010102039, dan Andini Dita NPM 2010102070. Gambaran umum alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam output, dua atau lebih jasa atau produk disebut sebagai biaya bersama. Jenis-jenis departemen. Ada departemen produksi dan departemen pendukung. Untuk departemen produksi, yaitu merupakan departemen yang secara langsung mengerjakan produk yang diproduksi. Sedangkan untuk departemen pendukung merupakan departemen yang menyediakan pelayanan pendukung bagi departemen produksi. Perbedaannya yaitu departemen produksi terlibat langsung dalam produk, sedangkan departemen pendukung tidak terlibat langsung. Contoh departemen produksi yaitu departemen perakitan, pengelasan, dan pengasahan. Sedangkan untuk contoh departemen pendukung yaitu departemen pemeliharaan, pemesinan, personalia. Selanjutnya yaitu tujuan alokasi biaya. 1. Memperoleh harga yang signifikan. 2. Menghitung profitabilitas lini produk. 3. Memperhatikan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. 4. Menilai persediaan. 5. Memotivasi para manajer. Kemudian, mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain. Ada tarif pembebanan tunggal. Misal, bahwa perusahaan mengembangkan departemen fotokopi sendiri untuk melayani 3 departemen produksi. Contohnya audit, pajak, dan konsultan manajemen sistem. Sedangkan untuk tarif pembebanan ganda, yaitu walaupun penggunaan tarif tunggal adalah sederhana, namun hal ini mengabaikan dampak diferensial dari perubahan penggunaan biaya. Biaya variabel departemen pendukung naik sesuai tingkat kenaikan jasa. Tarif pembebanan berganda terbagi menjadi 2, yaitu pengembangan tarif tetap dan pengembangan tarif variabel. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang contoh soal tarif pembebanan tunggal. Sebuah departemen fotokopi memiliki biaya tetap sebesar 30.000 US dollar per tahun terdiri dari gaji dan sewa mesin. Dan terdapat juga biaya variabel sebesar 0,025 US dollar per halaman yang difotokopi. Suatu perusahaan memerlukan jasa fotokopi ini yang terdiri dari departemen audit memerlukan 125.000 halaman, departemen pajak memerlukan 100.000 halaman, departemen promosi memerlukan 110.000 halaman. Hitunglah tarif pembebanan tunggal per halaman. Jadi tinggal kita jawab biaya audit sebesar berapa halaman, biaya pajak berapa halaman, biaya promosi berapa halaman, kita total, dan pengalokasiannya adalah 30.000 US dollar ditambah dengan total halaman dikali dengan biaya variabel per lembar menghasilkan 38.375 US dollar. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang tarif pembebanan ganda. Soalnya sama seperti slide sebelumnya. Di sini bedanya terdapat proporsi dalam persentase penggunaan. Nah, jadi ada 40%, 25%, dan 35%. Cara perhitungannya adalah proporsi penggunaan dikali total biaya tetap menghasilkan jumlah yang dialokasikan ke tiap departemen. Kita langsung masuk contohnya saja. Biaya audit 40% dikali total biaya tetap 30.000 US dollar menghasilkan 12.000 US dollar. Nah, seperti itu cara perhitungannya sampai ke selanjutnya. Lalu setelah itu untuk pembebanannya menjadi jumlah halaman dikali dengan variabel nilai variabelnya tadi kan 0,025 US dollar ditambah dengan alokasi biaya tetap
menghasilkan 15.125 US dollar. Seperti itu sampai dengan biaya audit terhitung, biaya pajak terhitung, dan biaya promosi terhitung. Memilih metode alokasi biaya Departemen Pendukung. 1. Metode alokasi langsung, yaitu langsung mengalokasikan biaya Departemen Pendukung. 2. Metode alokasi berurutan, yaitu alokasi biaya dilakukan secara tahap demi tahap mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Kemudian 3. Metode alokasi timbal balik. Menurut metode ini, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antara departemen pendukung. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal metode alokasi langsung. Terdapat contoh soal pada tabel warna hijau ini, departemen pendukung yang dialokasikan ke departemen produksi. Terdapat sumber tenaga, pemeliharaan, pengasahan, dan perakitan. Terdapat juga biaya langsung, jam penggunaan listrik, dan jam pemeliharaan. Nah, di sini dihitunglah alokasi biaya pendukung ke biaya produksi. Jadi kita diminta untuk menghitung alokasi biaya pendukung ke biaya produksi. Di langkah pertama kita tuh harus menentukan rasio alokasi. Yang pertama, menentukan pengasahan dan perakitan. Maka kita tinggal menghitung saja untuk departemen pengasahan. Untuk pengalokasiannya yaitu 600.000 US dollar dibagi dengan 600.000 US dollar ditambah 200.000 US dollar menghasilkan rasio alokasi 0,75. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya langkah kedua itu menghitung berdasarkan alokasi rasio. Kita menghitung juga departemen pendukung dan departemen produksi. Tadi kita sudah menentukan untuk alokasi rasionya, yaitu tinggal kita masukkan saja 25.000 US dollar dikali dengan rasionya yaitu 0,75 menghasilkan 187.500 US dollar untuk biaya pengasahan, dan cara yang sama digunakan untuk biaya perakitan yaitu menghasilkan 62.000 US dollar. Dan total perakitan serta pengasahan mendapatkan total alokasi 36.367.005 US dollar dan perakitan 202.500 US dollar. Baik, selanjutnya di sini juga kita ada contoh soal sama seperti contoh soal sebelumnya, hanya metodenya berbeda, yaitu metode alokasi berurutan. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa pengertian metode alokasi berurutan itu seperti apa. Kita langsung membahas contoh soalnya di sini. Nah, jadi langkah pertama sama seperti tadi, itu menentukan rasio alokasi. Hanya di bedanya di sini kita ditambah dengan rasio alokasi pemeliharaan. Caranya sama seperti yang tadi. 200 US dollar dibagi dengan 600.000 US dollar ditambah 200.000 US dollar ditambah 200.000 US dollar. Kenapa kok ada penambahnya jadi 200.000 ditambah 200.000 ditambah 600.000? Karena di sini kita mencari biaya pemeliharaan untuk alokasi berurutan. Seperti itu menghasilkan presentasi rasio alokasi 0,20. Nah, ini adalah lanjutan dari contoh soal sebelumnya mengenai alokasi berurutan. Sama langkahnya seperti di slide sebelumnya, ini hanya kita ditambah dengan departemen pemeliharaan. Alokasi departemen pemeliharaan bisa teman-teman simak dan teman-teman perhatikan. Jika ada yang tidak paham, mungkin kita bisa bahas melalui Zoom supaya lebih jelas untuk pemahamannya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas soal yang sama, hanya menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode alokasi timbal balik. Metode alokasi timbal balik ini apa?
metode ini tuh memperhitungkan semua interaksi antar departemen pendukung. Jadi kita memperhitungkan departemen sumber daya, pemeliharaan, pengasahan, dan perakitan. Nah, langkah pertama itu tetap kita harus menentukan rasio alokasi. Cara menentukan rasio alokasi itu tuh sama seperti pada slide-slide sebelumnya. Kita di sini pahami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita itu harus mengalokasikan setiap departemen pendukung ke departemen produksi. Jadi kita estimasikan simbol P dan M. Jadi misal P adalah biaya departemen sumber tenaga dan M adalah biaya departemen pemeliharaan. Nah, P itu sama dengan biaya langsung ditambah biaya pemeliharaan. M adalah biaya langsung ditambah biaya listrik. Nah, tinggal kita hitung dan kita masukkan. Untuk mencari M itu biaya departemen pemeliharaan. M sama dengan 160.000 US dollar ditambah 0,2 dikali 25 US dollar ditambah 0,1 M. Nah, ini tinggal perhitungan matematika seperti pada umumnya. Nah, maka didapatkan 214.280 US dollar. Maka angka M ini kita masukkan kepada biaya pemeliharaan. Selanjutnya, maka dapat kita hitung alokasi untuk biaya departemen-departemen berikutnya, yaitu departemen sumber tenaga, departemen pengasahan, dan departemen perakitan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu rangkuman dari materi alokasi biaya departemen pendukung. Yang pertama, mendeskripsikan perbedaan antara departemen pendukung dan departemen produksi. Departemen produksi membuat produk atau jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan. Departemen pendukung mendukung departemen produksi, tetapi tidak membuat sendiri produk yang akan dijual. Karena departemen pendukung berperan mendukung berbagai departemen produksi, biaya departemen pendukung adalah biaya bersama bagi semua departemen produksi. Alasan untuk melakukan alokasi biaya departemen pendukung meliputi penilaian persediaan, penilaian profitabilitas lini produk, penentuan harga, serta perencanaan dan pengendalian. Alokasi juga dapat digunakan untuk mendorong perilaku manajerial yang baik. Yang kedua yaitu menghitung tarif pembebanan tunggal dan ganda untuk departemen pendukung. Ketika biaya suatu departemen pendukung dialokasikan ke departemen lain, tarif pembebanan harus dikembangkan. Suatu tarif tunggal mengombinasikan biaya variabel dan tetap departemen pendukung untuk menghasilkan tarif pembebanan. Ketika tarif ganda digunakan, suatu tarif terpisah dihitung untuk tiap jenis sumber daya berdasarkan pada faktor penyebab. Kemudian, penggunaan aktual tiap jenis faktor penyebab dikalikan dengan tarif yang sesuai untuk mendapatkan jumlah biaya departemen pendukung yang akan dialokasikan. Biaya yang seharusnya dialokasikan adalah biaya yang dianggarkan, bukan biaya aktual. Hal ini dilakukan agar efisiensi atau ketidakefisiensian departemen pendukung tidak diteruskan ke departemen produksi. Dan yang ketiga yaitu mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi dengan menggunakan metode langsung, berurutan, dan timbal balik. Tiga metode dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya pendukung ke departemen produksi: metode langsung, berurutan, dan metode timbal balik. Metode ini berbeda dengan tingkat interaksi antar departemen pendukung yang dipertimbangkan. Dengan mempertimbangkan interaksi antar departemen pendukung, perhitungan biaya produk yang lebih akurat dapat dicapai. Hasilnya dapat berupa perbaikan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dua metode alokasi mengakui interaksi antar departemen pendukung, yaitu metode berurutan atau bertahap dan metode timbal balik. Metode ini mengalokasikan biaya jasa antar beberapa atau sesama departemen pendukung yang berinteraksi sebelum mengalokasikan biaya ke departemen produksi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.